Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang 9 format berita. Perkenalkan, saya Risa Miftauljana sebagai penyampai materi, dan di sini saya juga bersama dengan teman-teman ada Kenriko sebagai editor dan Nur Aziza Rindu sebagai kameramen. Nah, langsung aja simak video berikut ini. Untuk yang pertama, reader. Reader yaitu seluruh naskah berita yang dibacakan oleh presenter. Reader biasanya relatif singkat. Nah, berikut contohnya. Now we have a bit of breaking news to bring you, which is in the last few moments, NHS England has confirmed that a 6th person has died from the coronavirus virus. We've also heard from the London Transport Authority. They have said they're going to introduce enhanced cleaning of trains and buses across the network. More on both of those stories throughout the afternoon here on Sky News. Untuk yang kedua, yaitu VO atau voice over, yaitu presenter membacakan seluruh bagian berita. Dengan kata lain, presenter membaca dari lead, tubuh, dan ending berita. Berikut contohnya. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nawayogi Kusuma. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Untuk yang ketiga, yaitu VO dengan grafis, yaitu berita TV yang lead dan tubuh berita dibacakan oleh presenter seluruhnya, namun juga disertai dengan grafis. Contohnya berikut ini. Kasus, saya akan ajak Anda, kita akan lihat bagaimana skemanya, bagaimana detailnya, karena dari 27 kasus beberapa diantaranya bahkan baru, kalau saya bisa bilang, sebagian besar itu related, artinya terkait satu sama lain. Saya akan coba ke yang awal-awal dulu, kita akan flashback. Yang keempat, SOT atau sound on tape, yaitu presenter membacakan lead in berita, kemudian disusul dengan pernyataan narasumber atau soundbite. Berikut ini contohnya. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya, kita saksikan bersama. Saya sampaikan bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona, itu ada di Indonesia, di sini. Daerah mana, Pak? Di rumah sakit mana, Pak? Nanti biar dijelaskan lebih detail oleh Menteri Kesehatan Dr. Terawan, ya. Pak, yang berinteraksi dengan orang Jepang itu tentu kan tidak hanya 2 orang saja. Nanti saya jelas. Nanti biar dijelasin oleh Dr. Terawan. Yang kelima, VO dan SOT, yaitu lead in dan isi tubuh berita dibacakan oleh presenter, lalu dilengkapi dengan pernyataan narasumber. Contohnya berikut ini. Penanganan corona di Jakarta terus dilakukan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui posko pemantauan COVID-19 menyediakan 8 rumah sakit sebagai rujukan dan pemantauan dari COVID-19. Dari 8 rumah sakit tersebut, lebih kurang 125 tempat tidur untuk ruang isolasi disiapkan. Sebagai bagian dari kesiapan DKI Jakarta, kami juga menyiapkan 8 rumah sakit rujukan yang akan menjadi rujukan kasus COVID. Di antaranya adalah yang sudah. Nah, yang keenam ada package, yaitu presenter hanya membacakan lead in berita. Package dikemas menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu ada gambar, narasi, grafis, bahkan ada soundbite. Berikut ini contohnya. Gara-gara kalah berdebat dengan pelanggar lalu lintas, polisi batal menilang pengendara mobil. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menilai seharusnya oknum kepolisian tegas menindak pelanggar lalu lintas, apalagi saat berpakaian dinas. Media sosial kembali heboh dengan video yang diunggah dalam akun di Facebook.
Dalam video berdurasi 2 menit ini, terlihat seorang polisi berseragam tengah meminta kelengkapan surat pengendara mobil dengan dalih razia. Sebaliknya, sang pengemudi seolah menolak menunjukkan surat-suratnya dan meminta polisi memperlihatkan surat tugasnya. Berarti kalau Bapak nggak bisa nunjukin, saya juga nggak bisa nunjukin. Kenapa gitu? Memang gitu kan aturannya. Bapak kan tahu aturannya harusnya kan? Itu Bapak nggak ada pangkat, nggak ada nama. Hah? Ya kan? Coba aja sana, ada surat perintahnya. Ya udah, saya mau cepat, Bapak tunjukin, saya tunjukin. Karena kalah berdebat, akhirnya oknum polisi tersebut justru membebaskan pengemudi mobil. Lalu bagaimana tanggapan Kapolri mengenai rekaman video tersebut? Polisi yang berpakaian dinas itu sudah pasti kan bertugas. Saya pasti tertugas. Nah, yang ketujuh ada live on cam, yaitu berita TV yang disiarkan langsung dari lokasi kejadian. Presenter hanya membacakan link itu dari awal, kemudian ia memanggil reporter untuk menyampaikan hasil liputan di lapangan. Berikut ini contohnya. Sudah ada Angga Dwi Putra, produser lapangan CNN Indonesia yang saat ini berada di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Angga, selamat petang. Kondisi terkini terkait dengan 2 warga yang positif terinfeksi virus corona yang juga hari ini sudah menjalani perawatan di sana. Kemudian kita ingin mengkonfirmasi apakah betul ada salah satu pasien yang baru saja tiba dari RSUD Depok yang dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso hari ini, Angga. Ya, selamat petang Tiffany. Memang betul sekali tadi pada pukul 1 siang datang seorang pasien. Yang ke-8 ada LOT atau Live on Tape, yaitu berita TV yang disiarkan secara langsung dari lokasi kejadian, namun siarannya ditunda. Biasanya dilakukan karena pertimbangan teknis dan biaya. Berikut ini contohnya. Ini kami akan mengajak Anda ke Yogyakarta yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami Anita Maya akan mengajak kita berwisata di sekitar kaki Gunung Merapi sambil menikmati kopi dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Buang sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada yang lebih membutuhkan. Aku kudu kuat, keep move on. Wah, kita udah sampai Mesir. Ada yang lagi ngintip-ngintipin aku. Jika mendatangi tempat wisata, hal wajib yang dilakukan adalah berfoto. Nah, yang terakhir ada live by phone, yaitu format berita yang disiarkan langsung dari lokasi kejadian dengan menggunakan telepon ke studio. Contohnya berikut ini. Hari pertama tahun 2020 banjir mengepung ibu kota, dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Pak Yayat. Selamat malam. Ya Pak Yayat, menurut Anda sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari banjir yang terjadi pada awal Januari atau 1 Januari 2020 ini? Apakah memang curah hujan yang ekstrim, ada kiriman air, sistem drainase yang kurang memadai, atau justru ada dampak juga dari maraknya pembangunan yang sedang giat dikencarkan di ibu kota saat ini? Iya, tidak ada satu faktor dominan penyebab banjir di Jakarta. Dia mengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Contoh, antara sistem drainase kita yang sudah tertinggal jauh dan sudah tidak maksimal lagi untuk mengantisipasi cuaca hujan dalam kondisi ekstrim. Nah, itu dia 9 format berita yang perlu teman-teman ketahui. Saya Risa Mifdal Jana bersama tim mengucapkan terima kasih. Semoga